Hai sahabat Iksada TV, tips tetap cantik dan bugar setelah melahirkan. Moms yang bahagia, moms yang punya anak yang sehat dan keluarga yang bahagia. Itu bayinya rewel, nangis, padahal itu memang nggak boleh. Perbanyak konsumsi air putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Iksada TV, ketemu lagi di konten Ngopiku, Ngobrol Tentang Kesehatanku. Spesial di episode ke-6 kali ini, saya yang akan membawakan acara ini. Perkenalkan dulu, saya Anjani Hujazana, bisa dipanggil dengan Kak Anjani. Dan untuk kakak utama kita, Kak Bang Budi, biarkan dia untuk menikmati liburannya terlebih dahulu. Nah, di konten Ngopiku kali ini kita menerima permintaan dari salah satu sahabat Iksada TV yang sudah berkomentar di konten Ngopiku sebelumnya, yaitu dari Masyatub Y. Tips tetap cantik dan bugar setelah melahirkan. Nah, kali ini kita akan membahas bersama salah satu ibu dosen Prodi D3 Kebidanan, Ibu Vela Putri Hari Astuti SST. Mari kita sambut Ibu Vela. Hai Bu Vela. Hai Kak Anjani. Silahkan disapa terlebih dahulu sahabat Iksada TV. Halo sahabat Iksada TV. Ibu Vela, jadi bagaimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Anjani. Alhamdulillah, semoga kita semua dan para sahabat Iksada TV tetap diberikan kesehatan dan tetap produktif menjalani aktivitas masing-masing, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, Ibu Vela, ini kita dapat permintaan dari sahabat Iksada TV untuk tips tetap cantik dan bugar setelah melahirkan. Nah, ini kita bahas bersama Ibu Vela karena Ibu Vela ini kan salah satu dosen Prodi D3 Kebidanan yang tentunya juga lebih dekat dengan para moms sahabat Iksada TV dan tentunya juga sudah punya pengalaman pribadi. Jadi apa ini Bu Vela? Kira-kira tips yang bisa dibagi ke sahabat Iksada TV untuk tetap cantik dan bugar setelah melahirkan? Oke, baik Kak Anjani. Jadi untuk masa pasca persalinan atau biasa disebut dengan masa nifas, jadi dimulai setelah kelahiran bayi dan plasenta sampai kembalinya organ reproduksi dalam bentuk semula, dan ini berkisar waktu sampai 6 minggu. Nah, setelah melahirkan tentunya para moms ini tidak pede ya, tidak percaya diri dengan penampilannya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang masa nifas ini dianggap masa-masa yang berat bagi seorang moms. Nah, terjadi beberapa atau banyak perubahan rutinitas dimulai dari sejak moms bangun tidur sampai malam hari menjelang tidur lagi. Nah, sahabat Iksada TV, berikut saya akan share beberapa tips agar tetap tampil cantik dan bugar setelah melahirkan. Untuk tampil cantik dan bugar setelah melahirkan Kak Anjani, ini memang ada banyak sekali tips. Nah, tetapi untuk yang pertama ini ya, kita bisa memulai hari dengan pikiran yang positif. Nah, tentunya untuk moms yang ada di rumah, cara moms memulai hari itu akan mempengaruhi emosi dalam sepanjang hari loh. Jadi tanamkan pada diri sendiri bahwa saya adalah moms yang bahagia, moms yang punya anak yang sehat dan keluarga yang bahagia. Dan juga jangan lupa Kak Anjani, setiap bangun tidur minum segelas air putih supaya metabolisme tubuh itu terjaga. Untuk yang kedua, jaga kebersihan diri. Nah, moms tetap harus menjaga kebersihan diri untuk mengurangi infeksi
dan meningkatkan perasaan nyaman. Beberapa hal yang dapat dilakukan moms dalam menjaga kebersihan diri adalah mandi teratur 2 kali sehari Kak Anjani. Nah, mengganti pakaian dan alas tempat tidur, menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal, melakukan perawatan perineum, mengganti pembalut minimal 2 kali sehari, mencuci tangan setiap membersihkan daerah genitalia, dan juga menjaga area luka bekas jahitan agar tetap bersih dan kering supaya tubuh ibu bisa memulihkan diri tanpa infeksi. Nah, untuk yang ketiga, latihan fisik. Kenapa sih mom harus latihan fisik? Nah, latihan fisik ini yang dimaksud adalah mom harus tetap memberikan waktu ya untuk olahraga dalam rutinitas harian. Misalnya dengan melakukan yoga, terus ada senam nifas. Nah, jadi senam yang memang diperuntukkan khusus untuk ibu-ibu pasca melahirkan. Nah, berolahraga ini diketahui dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengencangkan tubuh, dan juga meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Kemudian, untuk yang keempat, istirahat cukup. Nah, manfaatkan waktu untuk tidur saat bayi itu sudah terlelap Kak Anjani. Nah, selalu bekerja sama dengan pasangan untuk bergantian menjaga bayi. Jadi supaya pasangan itu juga tahu bagaimana seorang moms itu menjaga bayi saat malam hari. Ya, jadi supaya moms itu nggak terlalu capek. Ya, nah di samping itu moms itu kan juga menyusui bayi. Nah, posisi menyusui bayi itu juga mempengaruhi. Ya, misalkan ini. Contohnya posisi menyusui bayi yang bagus ini adalah saat kita duduk seperti ini, kemudian punggung kita dikasih bantal ya sebagai pengganjal, dan juga di sini dikasih bantal untuk menyusui sehingga tangan moms itu bisa menopang bayi itu dengan enak, dengan nyaman. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, mom juga harus mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Nah, ini yang biasanya moms di luar sana itu takut ya untuk makan karena tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, ya. Tetapi pada moms itu harus makan dengan gizi yang cukup, yang seimbang. Nah, apa aja sih kebutuhannya? Nah, di dalam isi piringku itu sudah disebutkan bahwa itu adalah sudah porsi yang sangat bagus untuk moms ya. Jadi mulai dari makanan pokok itu 2/3 dari setengah piring, lauk pauk itu 1/3 dari setengah piring, sayur 2/3 dari setengah piring, kemudian ditambah buah 1/3 dari setengah piring. Nah, tentunya jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas per hari aja. Nah, disarankan juga sebaiknya moms yang ada di rumah itu jangan melakukan pantangan makanan. Nah, kenapa sih harus begitu? Nah, karena memang moms itu butuh makan makanan yang seimbang. Nah, jadi semuanya itu butuh. Jadi kandungan nutrisinya tuh memang harus terpenuhi. Ya, di samping itu, moms juga harus membatasi konsumsi kafein. Nah, kebiasaan moms ya, apalagi yang punya newborn ya, itu memang bayi itu mengajak untuk begadang ya. Jadi semalam itu bayinya rewel, nangis, gak bisa tidur. Nah, sehingga moms itu merasa perlu minum kafein. Nah, padahal itu memang gak boleh ya. Jadi memang harus dibatasi ya. Nah, caranya bagaimana untuk membatasi konsumsi kafein? Dengan memperbanyak konsumsi air putih ya, dan juga disertai dengan buah-buahan yang segar. Nah, ada lagi yang lain. Nah, mom juga memerlukan suplemen tambahan. Jadi ada vitamin ya yang dikhususkan untuk para moms. Tentunya kalau untuk minum suplemen ini, mom juga harus konsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Jadi supaya moms itu mendapat suplemen yang benar disesuaikan dengan kondisi tubuh mom saat itu. Nah, kemudian selanjutnya
Yang keenam yaitu melakukan perawatan tubuh. Nah, jadi supaya moms itu tetap tampil cantik dan bugar, itu memang harus melakukan perawatan tubuh. Nah, perawatan tubuh yang bagaimana ini yang dimaksudkan? Nah, perawatan tubuh pasca melahirkan itu memang ada banyak ya. Perawatan tubuh ini bisa dilakukan di rumah ya. Jadi untuk perawatan tubuh ini bisa dibagi dua. Jadi ada perawatan modern dan juga tradisional. Nah, untuk perawatan modern yang saat ini tuh memang sudah booming ya di luar sana. Jadi mulai dari perawatan kulit, kemudian perawatan wajah. Jadi moms itu memang butuh perawatan wajah. Kemudian selain itu ada perawatan perut, kemudian pijat khusus pasca persalinan, dan juga moms boleh melakukan senam nifas ya. Nah, senam nifas di sini bermanfaat untuk memulihkan kondisi otot perut dan panggul, meningkatkan energi dan stamina, memperbaiki sirkulasi darah, memperbaiki sikap tubuh dan punggung setelah melahirkan. Nah, untuk tradisional itu pun juga dibagi dua Kak Anjani. Jadi ada perawatan tradisional luar dan juga dalam. Untuk perawatan dalam terlebih dahulu Kak Anjani. Jadi seperti minum jamu-jamuan setelah bersalin. Nah, apakah memang boleh minum jamu? Jadi banyak sekali jenis-jenis jamu yang dipercaya bisa bermanfaat setelah melahirkan. Bisa melancarkan ASI, kemudian serta melangsingkan tubuh setelah melahirkan. Nah, perilaku konsumsi jamu setelah melahirkan itu jika dipandang dari segi medis itu tidak membahayakan, itu tidak apa-apa Kak Anjani. Jadi boleh-boleh saja moms itu minum jamu ya, tetapi perlu diperhatikan ya kondisi tubuh moms saat itu bagaimana ya. Kemudian di saat ibu moms itu mengkonsumsi jamu, jadi perlu diperhatikan ya. Moms itu memang harus konsultasi terlebih dahulu mengenai apa yang dimakan, apa yang diminum karena berkaitan dengan produksi ASI ya. Nah, untuk komposisi yang ada pada jamu yang dikonsumsi itu memang mengandung senyawa yang mampu mendukung pemulihan kesehatan ibu. Misalnya saja Kak Anjani itu ada dari kencur atau temenggiling ya, yang dipercaya itu komposisi ini membangun dan merangsang hormon prolaktin dalam meningkatkan produksi ASI, sehingga dapat menurunkan kecemasan ibu akan kurangnya produksi ASI. Nah, konsumsi jamu ini tidak semua moms itu sama ya. Jadi reaksi yang ditimbulkan setelah minum jamu itu moms itu pasti berbeda-beda. Nah, jadi ada kalanya dampak negatif itu akan muncul apabila kondisi fisik moms itu sedang menurun maupun terdapat kondisi psikologis lainnya. Nah, moms yang mengkonsumsi obat dari dokter itu sebaiknya jangan dicampur dengan mengkonsumsi jamu ya, karena hal itu memang harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Nah, sedangkan perawatan luar setelah bersalin itu meliputi penggunaan ramuan herbal untuk seluruh badan. Jadi memang di luar sana itu masih banyak moms itu yang memakai ramuan-ramuan herbal ini. Nah, apa sih ramuan herbal ini? Jadi masih banyak Kak Anjani, mulai dari penggunaan pilis, kemudian tapel, ya, parem. Kak Anjani sudah familiar belum dengan ini? Belum. Iya, nanti akan bertemu dengan produk-produk ramuan herbal ini ya. Nah, tentunya di dalam ramuan-ramuan ini itu salah satunya itu mengandung buah pala ya. Jadi buah pala itu membantu mengobati masuk angin. Jadi kalau ada yang bilang penggunaan ramuan ini itu bisa menjaga kesehatan mata, tapi sebenarnya buah ini tuh berfungsi untuk mengurangi membantu mengobati masuk angin ya. Jadi untuk penggunaan beberapa ramuan herbal ini ya, budaya yang terkandung di dalamnya itu ada nilai positif ya, terutama menyangkut hal kesehatan. Jadi perlu dimodifikasi Kak Anjani. Jadi antara penggunaan ramuan herbal ini dengan pijat pasca persalinan misalkan begitu. Jadi apabila pijatnya itu dilakukan secara benar, jadi
peredaran darahnya itu menjadi lancar. Jadi gitu ya. Kemudian penggunaan untuk korset ini Kak Jenny. Jadi di luar sana itu masih ada ya, sampai saat ini itu moms itu yang menggunakan korset ya. Korset itu sebenarnya bukan untuk mengecilkan perut Kak Jenny. Apa mungkin di sini Kak Jenny juga mempercayai bahwa penggunaan korset ini untuk mengecilkan perut? Iya, sebenarnya semua orang pasti korset itu untuk mengecilkan perut. Wah, ternyata bukan Kak Jenny ya. Jadi tujuan utama pembuatan korset ini sebenarnya itu bukan untuk mengecilkan perut, tetapi pembuatan korset ini dikhususkan untuk mengembalikan atau membentuk postur tubuhnya itu. Jadi mungkin bisa untuk mencegah nyeri pinggang, kemudian menopang bagian tubuh, memperbaiki kondisi kelainan postur tubuh. Jadi sebenarnya ini bukan untuk mengecilkan perut ya. Untuk mengecilkan perut ya, misalnya saja ini, misalkan ada seorang mom yang memakai korset. Nah, ketika kita melihatnya, itu kan perutnya menjadi rata ya. Tapi kalau sudah dilepas korsetnya, itu perutnya kembali ke bentuk semula lagi ya. Nah, jadi grafiknya kelihatan lagi. Nah, jadi sebenarnya penggunaan korset untuk pengecilan perut ini bersifat pasif ya. Untuk yang memang benar-benar aktif ya, bisa mengecilkan perut, itu kita harus berolahraga ya. Jadi yang dikhususkan untuk membentuk otot-otot perut ya. Kemudian, nah selain itu ya, selain korset, kemudian ada gurita, ada stagger, itu beda-beda Kak Jenny. Jadi memang banyak sekali ya. Gurita ini bukan gurita yang di laut. Bukan, jadi bukan gurita yang di lautan itu ya. Jadi korset itu sendiri ya, gurita itu sendiri ya, kemudian stagger itu juga sendiri ya. Tapi untuk penggunaan korset sama stagger itu memang hampir sama. Nah, kalau untuk gurita ini lebih disarankan untuk ibu-ibu yang pasca melahirkan itu dengan sesar. Kenapa? Karena penggunaannya itu memang sangat mudah dan tidak terlalu menekan perut ya. Kemudian, nah bahkan ada juga rumah sakit ya, itu yang sudah menyiapkan gurita khusus untuk ibu yang pasca melahirkan ya. Kemudian penggunaannya ini Kak Jenny harus dibatasi. Jadi tidak boleh dipakai seharian, mulai dari pagi, siang, sore, malam, waktu tidur itu dipakai terus, itu nggak boleh. Jadi maksimal penggunaan hal itu hanya 6 jam saja ya. Jadi supaya peredaran tubuhnya itu juga lancar ya. Nah selain itu juga perawatan luar itu yang tradisional, pijat itu juga masih ada ya. Untuk pijat ini bisa meningkatkan relaksasi, mengurangi stres, dan juga mempercepat keseimbangan hormonal setelah persalinan. Ternyata banyak sekali ya tips untuk tetap cantik dan juga setelah melahirkan. Sahabat Iksada TV, peran yang paling penting dalam tips tetap cantik dan bugar ini tentunya dukungan suamilah yang menjadi peran pentingnya ya. Iya, suami itu punya peran penting ya. Jadi para suami itu juga harus memahami keadaan istri setelah melahirkan. Nah, Ibu Vela, ini beberapa hari yang lalu tim Iksada TV sudah melakukan postingan open Q&A terkait tips tetap cantik dan bugar. Sudah masuk beberapa pertanyaan, akan saya bacakan. Dari Hendrik Vita Yuliana. Kak, benar nggak sih ibu riwayat SC nggak boleh pakai korset atau angkin? Padahal sebenarnya pengen gitu biar perut kecil kembali. Sama ibu melahirkan nggak boleh minum air putih banyak-banyak. Terima kasih. Nah, jadi sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, memang ibu nifas ya itu harus cukup minum air ya. Jadi minimal itu 8 gelas per hari ya.
Kemudian untuk penggunaan apa tadi, korset ya? Iya, korset atau angkin. Nah, korset, angkin, gurita itu beda ya. Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, jadi untuk penggunaan korset itu sebenarnya boleh saja moms itu memakai korset ya. Tapi perlu diperhatikan ya, kalau moms itu melahirkannya itu melalui operasi, itu tidak boleh menggunakan korset karena bisa menyebabkan luka bekas jahitannya. Nah, untuk moms yang melahirkan secara normal ini boleh menggunakan korset. Nah, tetapi tujuan penggunaan korset yang utama itu sebenarnya bukan untuk mengecilkan perut, ya. Jadi penggunaan korset ini bertujuan untuk mencegah nyeri pinggang, menopang bagian tubuh, memperbaiki kondisi kelainan postur tubuh. Jadi sebenarnya bukan untuk mengecilkan perut. Nah, apa sih yang bisa mengecilkan perut secara sempurna ini? Jadi supaya moms itu badannya bisa kembali ke bentuk semula misalkan. Nah, jadi penggunaan korset itu hal yang pasif kalau untuk dilakukan untuk mengecilkan perut. Yang aktif ya, yang bisa mengecilkan perut itu yaitu dengan berolahraga yang dikhususkan membentuk otot-otot pada perut. Itu Kak Jenny. Jadi untuk ibu yang riwayat SC tidak diperbolehkan untuk menggunakan korset ya? Iya. Jadi gunakan aja gurita ya kalau untuk ibu yang setelah SC. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Iya. Dari Bayu Akbar Hayudin. Mau tanya dong, kalau ibu-ibu yang sudah terbiasa fitness atau gym setelah melahirkan boleh nggak ikut gym lagi? Ini sepertinya yang disebutkan kita tadi, salah satu suami yang siaga untuk istri. Iya, karena memang peran suami sangat tinggi ya dalam rumah tangga. Sampai memperhatikan bagaimana rutinitas istrinya sebelum dia hamil sampai setelah melahirkan. Nah, olahraga setelah melahirkan itu tergantung kondisi melahirkannya. Jadi melalui SC atau normal ya. Jadi sebelumnya memang harus ditanyakan dulu ke dokter ya. Jadi apakah moms ini boleh memulai lagi rutinitas yang sebelumnya dilakukan, fitness kayak gitu ya. Jadi waktunya itu beda-beda Kak Jenny. Misalkan saja saya itu boleh melakukan fitness itu setelah 1 bulan pasca persalinan, atau mungkin nanti Kak Jenny baru boleh melakukan setelah 2 bulan pasca persalinan. Nah itu kan beda-beda. Jadi tanyakan dulu ke dokter apakah moms ini boleh berolahraga. Nah ketika sudah diperbolehkan oleh dokter, jadi mulailah olahraga dengan yang ringan-ringan dulu, yang low impact dulu ya. Jadi jangan yang high impact ya. Kalau yang high dulu nanti justru malah menyebabkan itu kerja jantungnya jadi berlebihan. Nah, jadi olahraga yang aman untuk ibu setelah melahirkan itu dimulai dari yang ringan-ringan aja. Jadi gunakan olahraga yang low, jadi pelan-pelan kasih jeda waktu aja ya. Mungkin 1 bulan kasih low impact, kemudian bulan berikutnya baru yang high impact ya. Nah kemudian untuk intinya ya Kak Jenny, moms itu happy aja ya. Jadi moms itu happy di rumah, happy masih bisa melakukan rutinitas sebelumnya, sehingga setelah fit badannya baru olahraganya itu kembali ke rutinitas sebelumnya. Jadi jangan lupa tanyakan ke dokternya ya. Jadi kapan boleh memulai olahraga setelah melahirkan. Jadi sebenarnya boleh fitness atau enggak setelah melahirkan itu kembali lagi kepada diri kita sendiri ya, bagaimana kondisi tubuhnya. Sangat bermanfaat sekali, terutama untuk para moms yang mungkin belum mempunyai pengalaman sama sekali. Baik, sahabat Iksada TV, itu tadi tips-tips dari Bu Vela yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Lalu untuk sahabat Iksada TV mungkin yang ingin berbagi pengalaman bisa ditulis di kolom komentar, atau yang ingin tahu tips-tips kesehatan lainnya juga bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Tunggu
episode Ngopiku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Iksada TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopiku, ngobrol pintar.